Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Apa kabar sahabat misteri Mbak Suci? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Oke sahabat, jadi kali ini saya ingin sedikit sharing sama sahabat. Kita mulai dari mana ya ceritanya? Oke, singkat cerita, saya mengawal kasus Subang ini bermula dari ingin mencari barang bukti. Nah, pada saat itu kan saya dibantu oleh warga sekitar, jadi mencari barang bukti di belakang TKP, samping TKP, terus sampai saya pernah nelusur ke mana belakang TKP kebun terus sampai tembus di Jalan Cagak tuh pernah, sampai mengalami kejadian-kejadian aneh. Terus saya juga sampai cari deket-deket ada tuh sungai yang arah ke Purwakarta, sama ada yang pembuangan sampah terbesar kayaknya ya di Subang ya. Mungkin warga Subang kayak tahu deh yang arah Purwakarta ke sana tuh yang ada sampah-sampah numpuk gitu. Nah itu juga saya pernah cari situ waktu itu hujan sih ya. Mungkin videonya yang dulu-dulu kayaknya ada. Itu pernah tuh ya. Sampai ya kita ikhtiar terus gitu ya. Tapi belum dikasih gitu ya. Belum rezeki kali ya dikasih petunjuk pada saat itu sama Gusti Allah. Mungkin sampai saat ini pun juga belum bisa menemukan barang bukti tersebut. Saya sih berdoanya mudah-mudahan barang bukti itu ketemu sama pihak kepolisian ya, biar mungkin udah sih kayak saya mau mikir positif aja, kayaknya udah pihak kepolisian kayaknya udah ketemu gitu ya. Ya udah tuh, akhirnya di situ kita nggak patah semangat dan kita bertemu dengan pengacaranya Danu, Bapak Ahmad Topan Sudirjo. Nah, Bang Topan ini bilang ya pada saat itu, udah kalian kawal aja kasus ini, jangan sampai kasus ini hilang gitu aja, gitu kan. Oke, di situ kita udah tuh stop pencarian barang buktinya gitu kan. Dan akhirnya kita pada saat itu ikut liputan di Polres Subang pada saat ada saksi yang periksa. Pada saat itu kita ikut liputan, terus sampai ke Polda Jabar juga pernah ikut liputan gitu ya. Dan akhirnya yang saya bingungin tuh gini ya teman-teman, ketika saya dan tim memutuskan untuk mencari informasi ke saksi lain gitu ya, agar apa? Karena di sini saya memang ingin memberikan informasi yang berimbang gitu. Jadi nanti kan kalau untuk penilaiannya seperti apa kan biar sahabat yang menilai gitu. Cuma saya mah sebagai media masih informasi yang berimbang gitu, netral lah gitu ya. Nah, ketika saya ke saksi lain cari informasi, wah saya tuh ya dibilangnya berpaling lah, berkhianat lah, dan lain-lain. Tapi ya saya mah ya udahlah nggak apa-apa, karena kan sahabat juga punya pendapat sendiri, punya hak untuk berkomentar gitu ya, punya hak untuk bersuara, ya monggo silahkan kayak gitu. Nah saya mikirnya ya udahlah, saya kan nggak gitu kan, karena memang niatnya untuk keadilan kedua almarhumah, mencoba untuk netral, mencoba untuk di tengah-tengah, kita posisikan kita memang sebagai media. Dan setelah kita mendapatkan informasi dari saksi A, terus saksi B, saksi C, akhirnya kita memutuskan udah cukup. Kita juga udah memberikan informasinya ke sahabat, ke publik gitu ya. Nanti kan biar publik yang menilainya seperti apa.
dan akhirnya kita di tengah-tengah aja, kita netral gitu ya. Jadi ibarat kata kita mah di luar lingkaran aja gitu. Nah, ketika kita di luar lingkaran itu, kita misalkan memberi informasi tentang saksi A misalkan, terus tiba-tiba saksi B nanti gimana gitu kan ya, komentarnya gimana gitu, gimana itu ya, karena kurang enak gitu ya. Nah, terus ketika saya memberikan informasi yang kurang inilah gitu, kurang pas misalkan, nanti saya dibilangnya gimana gitu. Saya tuh kadang bingung ya teman-teman, karena begini teman-teman, karena saya itu nggak ngarang cerita, saya bukan bikin cerita pendek gitu. Saya itu kan memang berdasarkan informasi dari lapangan, informasi yang tim dapatkan dari lapangan. Jadi saya itu memberikan informasi sesuai apa yang saya dapatkan di lapangan gitu. Jadi ya udah, jadi kan yang cari ini tim nih yang lain, saya itu yang di depan kamera nih, ya udah saya langsung menyampaikan aja ke sahabat gitu. Tapi kan yang kenapa namanya kan saya yang jadi apa sih namanya, bahan pembicaranya saya gitu. Ya udah, di situ saya ya udah nggak apa-apa gitu kan ya, intinya tetap fokus aja. Saya jangan sampai goyah nih, saya harus tetap fokus aja gitu kan, karena memang niatnya untuk membantu, memang niatnya juga untuk keadilan kedua almarhumah gitu kan ya. Kita memberikan informasi sesuai apa yang kita temukan di lapangan, sesuai faktanya dan ada buktinya gitu ya. Jadi nggak cuma omong kosong belakang gitu. Itu teman-teman, jadi itu hanya sekedar sharing ya teman-teman. Saya bukannya bukannya saya mau ngapa-ngapain, enggak ya, itu cuma sharing aja gitu. Kalau saya sih tidak menyalahkan misalkan teman-teman misalkan mau komentarnya kurang enak apa gimana, ya itu mah silahkan, karena kan teman-teman punya hak ya, saya hargain hak teman-teman. Oh iya, saya mau mengingatkan sama teman-teman. Jadi begini, saya itu punya Instagram sebelumnya. Nah, Instagram saya ini dihack teman-teman, jadi nggak bisa dibuka. Saya udah berusaha untuk masukin ke email saya, nggak bisa. Saya udah masukin ke rekening, nggak bisa. Pokoknya udah nggak bisa diakses gitu. Takutnya ada informasi terupdate yang mungkin sahabat ketahui dan akhirnya nge-DM ke saya gitu, tapi nggak nyampe nih informasinya ke saya gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan Mas Suci kok nggak respon ya, karena nggak bisa diakses, nggak bisa kebuka Instagramnya karena dihack itu. Saya juga nggak tahu, ya udahlah, yang dihacknya mungkin nggak punya Instagram ya teman-teman. Saya juga bingung ngapain dihack ya, baru juga itu, padahal saya baru bikin, saya punya Instagram tuh baru bikin ada ini aja channel YouTube. Sebelumnya kan emang nggak main gitu ya, paling ada juga itu yang Warmindo Mbak Suci Instagramnya. Yaudah, akhirnya kemarin saya di request, udah Mbak Suci bikin lagi aja katanya gitu. Yaudah saya bikin baru nih, jadi Instagram saya yang baru namanya Misteri Mbak Suci Official. Nah, nanti di sini ya, Misteri Mbak Suci Official, jangan lupa di follow ya teman-teman. Mungkin nanti ada informasi terupdate, silahkan ya diinformasikan ya, nanti kita sharing bareng-bareng kayak gitu. Oke sahabat, kalau saya ada salah kata, ada salah ucap, tingkah laku perbuatan yang kurang berkenan di hati sahabat, saya mohon maaf ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kedua almarhumah, untuk almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel ya. Oke sahabat, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai.
Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak atas supportnya yang baru gabung. Selamat datang di channel Misteri Mbak Suci. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.